Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan keuangan. Untuk lingkungan keuangan dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan keuangan suatu negara, organisasi atau individu. Berikut beberapa aspek yang dapat membentuk latar belakang lingkungan keuangan. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek keuangan. Yang ketiga, aspek sosial dan politik. Aspek ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Struktur ekonomi, komposisi sektor ekonomi seperti industri, jasa, dan pertanian. Yang ketiga, kebijakan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, aspek keuangan, sistem keuangan, struktur dan fungsi sistem keuangan termasuk lembaga keuangan dan pasar keuangan. Instrumen keuangan, jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Yang ketiga, regulasi keuangan, peraturan dan pengawasan yang diterapkan oleh otoritas keuangan. Selanjutnya ada aspek sosial dan politik. Kondisi sosial, tingkat padatan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Kondisi politik, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan hubungan internasional. Terus selanjutnya ada dampak latar belakang lingkungan keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Investor mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Yang kedua, kinerja perusahaan. Kondisi ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk pendapatan dan profitabilitas. Terus selanjutnya ada pengertian. Pengertian lingkungan keuangan adalah seluruh sistem dan kondisi yang mempengaruhi aktivitas keuangan baik individu, perusahaan maupun pemerintah. Lingkungan ini mencakup berbagai elemen yang terkait dan mempengaruhi keputusan keuangan. Lingkungan ini merupakan ekosistem yang kompleks dan dinamis yang mempengaruhi kegiatan bisnis, investasi, konsumsi, serta stabilitas ekonomi secara umum. Lingkungan keuangan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang internal, domestik, dan eksternal global, serta berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, perilaku pelaku pasar, dan kondisi geopolitik. Komponen utama dari lingkungan keuangan. Yang pertama, pasar keuangan. Tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan derivatif. Contohnya Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, lembaga keuangan. Institusi yang menyediakan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, leasing, dan manajer investasi. Contohnya Bank Indonesia, OJK, BCA, dan Mandiri. Terus yang selanjutnya ada instrumen keuangan, produk-produk yang diperdagangkan di pasar keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau otoritas keuangan yang mempengaruhi aktivitas keuangan seperti kebijakan suku bunga, pajak, dan aturan investasi. Yang kelima, ada kondisi ekonomi makro. Faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar yang mempengaruhi stabilitas dan kinerja sektor keuangan. Yang keenam, teknologi keuangan atau financial technology. Perkembangan digital yang mempengaruhi cara layanan keuangan yang ditawarkan oleh dan diakses seperti mobile banking, dompet digital, dan pinjaman online. Yang selanjutnya di lingkungan keuangan itu ada institusi keuangan. Institusi keuangan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.
Jenis-jenis institusi keuangan: yang pertama bank, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga perusahaan pembiayaan, dana pensiunan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga vintage finansial teknologi. Untuk penjelasan jenis-jenis institusi keuangan: yang pertama, bank umum. Bank menyediakan layanan tabungan, pinjaman, kartu kredit, transfer, dan lainnya. Untuk bank sentral atau Bank Indonesia itu mengatur kebijakan moneter, mengontrol inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem pembayaran. Yang kedua, perusahaan asuransi memberikan perlindungan atas risiko keuangan, jiwa, kesehatan, aset. Contoh asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan menyediakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah, dan barang konsumsi lainnya. Contoh leasing dan multi-finance. Yang keempat, dana pensiun mengolah dana untuk pembayaran pensiun karyawan di masa depan. Terus yang kelima, lembaga keuangan mikro memberikan layanan keuangan bagi masyarakat kecil seperti koperasi simpan pinjam dan BMT. Yang keenam, lembaga vintage financial teknologi, layanan keuangan berbasis teknologi digital seperti e-wallet, OVO atau GoPay, terus P2P lending, dan crowdfunding. Selanjutnya ada fungsi institusi keuangan. Yang pertama, menyalurkan dana dari penabung ke peminjam, menyediakan instrumen investasi, mengelola risiko keuangan, menyediakan informasi dan analisis, terus meningkatkan efisiensi ekonomi, dan yang keenam, mendorong inklusi dan literasi keuangan. Untuk penjelasan fungsi institusi keuangan: yang pertama, menyalurkan dana dari penabung ke peminjam. Institusi keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, menabung investor. Terus yang kedua, menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan pembiayaan. Terus yang kedua, menyediakan instrumen investasi. Institusi keuangan menawarkan berbagai produk investasi untuk mengelola dan mengembangkan dana masyarakat, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan asuransi unit link. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ada mengelola risiko keuangan. Melalui produk seperti asuransi dan diversifikasi investasi, institusi keuangan membantu masyarakat dan bisnis mengelola risiko. Yang pertama, asuransi jiwa, mobil, kesehatan. Yang kedua, diversifikasi portofolio, dana pensiun, dan reksadana. Yang keempat, ada menyediakan informasi dan analisis. Institusi keuangan juga berperan dalam menyediakan informasi penting. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, rating kredit. Yang ketiga, proyeksi pasar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan menyalurkan dana secara efisien, institusi akan membantu meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang kedua, percepatan pertumbuhan usaha. Yang ketiga, terciptanya lapangan kerja. Yang keenam, mendorong inklusi dan literasi keuangan. Yang pertama, memperluas akses layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberikan edukasi keuangan terutama kepada masyarakat yang belum terlayani. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.